Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 bulan Maret 2021. Insyaallah di sini saya akan membuat suatu program, yaitu program hafal Quran untuk semua para pecinta Al-Quran yang ingin menghafalkan Quran bisa mengikuti program ini bersama-sama untuk menyelesaikan hafalan Quran kita. Alhamdulillah, program ini insya Allah kita laksanakan dengan 30 menit, artinya kita meluangkan waktu kita selama 30 menit saja dalam sehari. Artinya 30 menit untuk 30 juz, ya. Kita luangkan waktu 30 menit untuk mencapai 30 juz Al-Qur'an. Insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini akan dipermudahkan. Apabila kita ingin menghafalkan Quran 30 juz, insya Allah itu akan mudah apabila kita mau mempelajarinya, mau mengorbankan waktu kita selama 30 menit sehari. Minimal 30 menit sehari. Mungkin karena ini pertama, maka sebelum kita memulai menghafalkan Quran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketentuan menghafalkan Quran. Ada beberapa ketentuan untuk menghafalkan Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang kedua, memiliki tekad dan kemauan. Ketiga, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam menghafalkan Quran ini. Kemudian yang keempat, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sabar, ya, sabar syukur. Yang keempat ini adalah berusaha dengan 3S. Yang pertama berusaha dengan sungguh-sungguh, yang kedua sabar dan syukur, ya. Yang kelima adalah istiqamah. Jadi kita berusaha istiqamah. Mudah-mudahan para pecinta Al-Quran semuanya, mari kita istiqamah dalam menghafalkan Quran ini, mengorbankan waktu atau meluangkan waktu 30 menit dalam sehari, ya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Juga mohon doakan kepada kami juga, insya Allah akan istiqamah membuat video ini setiap harinya. Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari maksiat dan sifat tercela, ya. Ini penting untuk kita jaga diri kita, membentengi diri kita dengan selalu berbuat baik dan menghindari maksiat dan sifat tercela. Kemudian yang kesembilan, ya, apabila kita sudah menghafalkannya, maka harus distorkan, ya. Bagi yang punya guru atau ada teman yang bagus bacaannya, paham dengan Al-Quran, maka distorkan saja ke teman. Atau ada musyrif barangkali, ya, pembimbing hafal Quran di rumah, atau guru hafal Quran, silahkan distorkan hafalan, ya, sudah kita hafalkan. Kemudian yang ke-10 adalah mengevaluasi, ya. Jadi di sini biar mudah kita mengevaluasi hafalan kita. Jadi di sini dibutuhkan buku mutabaah. Jadi setiap kita menghafal, barangkali harus di list, ya, harus catat hafalan kita, ya. Mungkin ada kekurangan segala macam, nanti bisa kita ulang kembali, ya. Yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga adalah problem atau hambatan dalam menghafalkan Quran. Ya, ada beberapa problem. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor internal. Ya, faktor internal ini pertama, niat yang belum ikhlas, ya. Dalam diri kita belum ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, cinta dunia dan sibuk, ya. Sibuk pikiran, sibuk perasaan, dan sibuk kegiatan lainnya. Yang ketiga, belum bisa menikmati bacaan Quran, ya. Kita belum bisa menikmati bersama Al-Quran, ya, nikmatnya bersama Al-Quran, ya. Yang keempat, pikiran dan hati yang kotor dengan kemaksiatan.
dan obatilah dengan istighfar dan salat taubat ya. Yang kelima, kurang sabar, kurang semangat, kurang motivasi dan bersandar pada kemampuan diri kita sendiri sehingga mudah putus asa ya dari luar diri kita. Yang pertama, tidak ada bimbingan yang kompeten ya, tidak ada orang yang membimbing ya, kompeten dalam membimbing. Yang kedua, tidak ada teman dan partner yang mempunyai tujuan yang sama ya. Intinya di sini kita butuh teman yang sama-sama memotivasikan kita dalam menuju tujuan yang sama ya. Yang ketiga, lingkungan yang kurang kondusif, lingkungan yang kurang mendukung. Yang keempat, berganti-ganti mushaf. Jadi mushaf jangan diganti-ganti. Untuk saya sendiri, saya memakai mushaf Al-Quran yang seperti ini ya. Jadi ada terjemahnya, ada terjemah, kemudian dia satu halamannya 15 baris dan pojokan ya. Tidak adanya bimbingan konseling dari pembimbing ya, tidak ada yang membimbing ya setiap harinya. Dan yang ketujuh ya, kurang ta'zim kepada Al-Quran, musrif dan ahlul Quran. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah metode yang kita gunakan dalam menghafalkan Quran ini, yaitu metode lulus ya. Metode lulus yang pertama L itu lihatlah dan bacalah ayat yang akan dihafalkan sebanyak 20 kali. Jadi kita perhatikan dan kita baca dengan melihat itu sebanyak 20 kali ulang. Yang tadi L, lihat. Yang kedua U itu ucapkan, ulangi ya, dan uji ya. Yang pertama kita ucapkan apa yang telah kita baca tadi dengan suara lebih keras, terdengar dengan telinga kita ya, agak sedikit dikeraskan bacaannya ya, sebanyak 3 kali saja ya, dengan diucapkan dengan terdengar lebih keras suaranya. Yang selanjutnya ulangi lagi ya, dengan melihat dan memahami arti ya. Kita pahami arti dan kita lihat lagi dan dengan pemahaman ya, tahu arti yang kita baca sebanyak 3 kali. Kemudian ulangi lagi dengan memejamkan mata ya, ulangi lagi dengan memejamkan mata sebanyak 3 kali juga. Dan selanjutnya kita uji hafalan kita tadi ya, uji hafalan dengan melihat sesuatu, berfokus ya, lihat sesuatu, kita ulangi itu sebanyak 5 kali. Jadi kita ulangi lagi dengan memejam, jadi 3 kali tadi, menutup, melihat, itu sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya dengan memejamkan mata ya, tanpa membuka lagi, langsung pejamkan sebanyak 3 kali juga, diulangi lagi. Lanjutkan dengan memahami arti ayat yang akan dihafal ya. Kita lanjutkan untuk memahami ayat ya sebanyak 3 kali, yaitu pengulangan pemahaman itu. Kemudian U ya, ulangi hafalan dengan menggabungkan ayat-ayat demi ayat yang telah dihafalkan, atau kata-kata demi kata yang akan dihafalkan, yang dihafalkan ya, digabung ya, ayat-ayat kalau per ayat, atau kata-kata atau dari perkata atau kalimat ya, bisa digabungkan ya, yang telah dihafalkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah S. Torkan hafalan yang telah dihafalkan ke musrif atau kepada teman atau keluarga ya, yang sudah punya istri sama istri, dan teman-teman yang seperjuangan ya, yang sama-sama punya tujuan menghafalkan Quran. Baik, sebelum kita menghafal, mari sama-sama kita mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Semoga kita termotivasi dengan mengetahui faedah dari menghafalkan Quran dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Yang pertama, keutamaan menghafalkan Quran adalah menjadi golongan manusia terbaik berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.
Tentu dari hadis ini kita dapat mengetahui bersama bahwa orang yang mempelajari Al-Quran di sini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahami, dan mengamalkan Quran. Tentunya orang yang menghafalkan Quran itu adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Karena dasar dari menghafal adalah membaca. Tanpa kita membaca, maka tidak mungkin kita bisa menghafalkan Quran. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan menghafalkan Quran, mendapatkan syafaat. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat, sebab dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan kepada pemiliknya. Bacalah Al-Quran. Ini sabda Rasulullah, bacakanlah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Az-Zarawain atau dua surat cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya, bersambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Bacalah surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari menghafalkan Quran. Satu-satunya sifat hasud yang dibolehkan adalah, jadi hasud adalah sikap seseorang yang mengharapkan agar nikmat yang diterima oleh orang lain hilang padanya. Sifat itu pun haram hukumnya dilakukan. Namun, sifat ini boleh dilakukan pada orang yang ingin memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh oleh orang lain tanpa ingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dibolehkan hasud kecuali pada dua hal. Seseorang yang diberikan Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam, dan seseorang yang diberikan harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam. Kemudian selanjutnya untuk memotivasi kita dalam menghafalkan Quran, keutamaannya adalah pahala berlipat ganda. Baca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Namun dalam ibadah ini Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian keutamaan juga dalam menghafalkan Quran supaya kita termotivasi sungguh-sungguh untuk menghafalkan Quran. Mempunyai cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafalkan Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding dengan cahaya matahari di dunia. Dan kemudian
ini mungkin yang terakhir ya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat saya sampaikan. Ini yang terakhir adalah akan disematkan mahkota dan jubah. Kemudian yang menjadi manfaat dari menghafalkan Quran adalah, mungkin ini yang terakhir yang dapat saya sampaikan, masih banyak yang lainnya karena waktu dan sebagainya, yaitu keutamaan menghafalkan Quran. Yang terakhir ini adalah disematkan mahkota dan jubah ya. Disematkannya mahkota dan jubah, karomah serta keridhaan Allah kepadanya, hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada penghafal Al-Quran. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah penghiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga. Lantas derajatnya di surga ya, derajatnya di surga pun terus bertambah pada setiap ayat yang dibacanya terhadap satu kebaikan. Ya, mudah-mudahan keutamaan-keutamaan yang telah kami sampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghafalkan Quran. Yang belum memulai, maka saat ini kita mulai untuk menghafalkan Quran. Yang sudah memulainya masih dalam proses penghafalan, kadangkala semangat, kadangkala tidak semangat. Maka setelah ini mari sama-sama kita satukan tekad untuk terus bersemangat dalam menghafalkan Quran, karena ini merupakan suatu hal yang sangat mulia bagi kita, dan kita insya Allah ya, seperti yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita ketahui tadi, bahwa banyak sekali manfaat dari menghafal Quran. Demikian dan seterusnya kita akan menghafalkannya. Baik, langsung saja kita mulai menghafalkan Quran. Kita mulai dari juz 1 ya, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, tentu Alif Lam Mim sudah kita hafal ya, semua kita hafal ya. Kita lihat Alif Lam Mim ya. Kita lanjut saja ke ayat berikutnya. Atau kita lihat Alif Lam Mim ya, artinya di sini sudah artinya ada tanda 4. Kita baca di sini Alif Lam Mim, artinya beberapa surat dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Makna huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ayat pula ya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kita ulangi sebanyak 20 kali ya, dengan melihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Baik, sudah kita ucapkan 20 kali, maka selanjutnya kita ucapkan tanpa melihat ya, sebanyak 3 kali ya, dengan suara yang keras ya, tanpa melihat. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, kemudian selanjutnya 3 kali lagi, yaitu ulangi dengan melihat dan memahami arti ya, sebanyak 3 kali. Kita lihat artinya ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Siapa orang-orang bertakwa? Yang kelima ini yaitu apa? Takwa, apa artinya? Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, kita pahami sebanyak 3 kali. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Siapa orang-orang bertakwa? Yang kelima ini yaitu apa? Takwa, apa artinya? Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Siapa orang-orang bertakwa? Yang kelima ini yaitu apa? Takwa, apa artinya? Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Siapa orang-orang bertakwa? Yang kelima ini yaitu apa? Takwa, apa artinya? Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, Oke, kemudian 3 kali lagi yaitu dengan memejamkan mata atau membuka menutup mata ya.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Kemudian kita ulangi lagi 3 kali dengan menutup total ya, menutup total sebanyak 3 kali juga. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Baik, kemudian kita uji hafalan kita sebanyak 5 kali ya, 5 kali kita ulang hafalan yang telah kita hafalkan tadi. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 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 Sudah kita hafalkan tadi alhamdulillah 3 kali 5 kali tadi kita ulangi, kita uji hafalan kita. Selanjutnya sebelum kita setorkan 3 kali kita lanjutkan dengan memahami arti dan ayat kembali ya. Ya, ini kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita pahami lagi minimal 3 kali. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, baik sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, alhamdulillah sudah selesai hafalan kita, cuma 1 ayat saja karena hari ini adalah pembuka, lebih banyak kepada penjelasan daripada kita untuk lebih banyak penjelasan metode hafal Quran, kemudian faktor-faktor permasalahan dalam hafal Quran atau penghambat dalam menghafal. Pada pertemuan berikutnya kita perbanyak hafalannya. Yang penting metode dan cara, faktor permasalahan dalam menghafalkan Quran sudah kita ketahui, baik itu eksternal dan internal. Dan yang paling pentingnya lagi adalah kita bisa meluangkan waktu atau mengorbankan waktu sebanyak 30 menit untuk 30 juz. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.